Seiring perkembangan teknologi dan media sosial, orang-orang jadi lebih mudah dalam berinteraksi antar sesama. Dengan menggunakan YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, bahkan WhatsApp, dan berbagai platform media sosial lainnya, seseorang dapat memperoleh follower, fans, ribuan likes, dan juga berbagai teman dari segala penjuru dunia. Kita bisa bertemu dengan teman-teman sekolah yang sudah lama berpisah dengan kita, dan sebagainya. Akan tetapi, biasanya teman-teman dari media sosial kebanyakan adalah teman baru dan sama sekali asing bagi kita. Kabar baiknya adalah, kita dapat mengklik tombol unfriend atau tombol block jika kita sudah tidak mau berteman dengan mereka lagi. Namun terkadang, tanpa kita sadari, perbuatan blok yang telah kita lakukan dapat membuat orang menjadi tersinggung, marah, sakit hati, dan bahkan dendam kepada kita. It's Jejelisius Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negeri Sakura, Jepang. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Pada bulan Oktober tahun 2011 di Tokyo, Jepang, saya Suzuki, 16 tahun, seorang murid sekolah yang juga sedang meniti karirnya sebagai seorang artis, mendapatkan permintaan pertemanan di aplikasi Facebook dari seorang pemuda yang berusia 19 tahun, Charles Thomas Ikenaga. Charles adalah keturunan Jepang-Filipina yang dibesarkan di kota Kyoto, Jepang. Pada awal pertemanan, Charles mengaku bahwa dia adalah seorang mahasiswa di salah satu fakultas ternama di kota Kyoto. Akan tetapi sebenarnya setelah tamat sekolah, dia tidak melanjutkan kuliahnya, tapi hanya menjadi seorang pengemudi truk saja. Anehnya dia bahkan memberikan nomor handphone temannya kepada saya, bukan miliknya sendiri. Saya adalah seorang gadis yang ramah, baik hati, fasih berbahasa Inggris, seorang gadis cantik yang sedang mengejar mimpinya untuk menjadi seorang artis ternama. Dia bahkan dikabarkan telah berakting sejak kelas 5 sekolah dasar, mengambil pelajaran akting dan bermain film. Setelah saling mengirim pesan dan berkenalan lebih dekat, akhirnya pada bulan Desember 2011, mereka pun memutuskan untuk berpacaran. Dikabarkan selama berpacaran, mereka beberapa kali bertemu secara langsung. Setiap kali mau bertemu, Charles akan menaiki bus dari Kyoto sejauh 400 km sebelum bertemu saya di Tokyo. Hubungan mereka berdua hanya bertahan selama 5 bulan saja. Saya memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungannya dengan Charles, dikarenakan saya mulai mengetahui segala kebohongan Charles selama ini. Dikarenakan kesukaannya akan bahasa Inggris, sehingga saya bercita-cita untuk bisa belajar di Amerika Serikat. Pada bulan Desember 2012, saya pun berangkat ke Amerika Serikat untuk melanjutkan kuliahnya di sana. Setelah setahun lebih belajar di sana, akhirnya pada bulan Maret 2013, saya pun pulang kembali ke Jepang. Charles yang mengetahui saya telah berada di Jepang, dia pun mulai mengirimkan pesan kepada saya. Banyak sekali pesan dan email yang dikirimkannya untuk merayu dan meminta agar mereka bisa kembali bersama, agar saya mau menerima Charles sebagai pacarnya kembali. Akan tetapi saya tentu saja sudah melupakan Charles dan tidak mau menerimanya lagi. Dia pun mulai mengirimkan pesan yang bernada mengancam. Charles mengatakan bahwa tidak akan ada yang bisa memiliki saya selain dirinya. Charles juga mengancam akan menyebarkan foto-foto bugil saya yang dikirim oleh saya sewaktu pacaran dulu jika saya tidak mau membalas pesan dan menerima dia kembali. Akibat tidak digubris oleh saya, Charles kemudian mengancam akan menghabisi saya. Pada bulan Juni 2013, dikarenakan gangguan dan teror tidak berhenti, akhirnya ayah saya pun mengatakan kepada Charles agar dia berhenti menghubungi saya. Facebook dan nomor handphone Charles pun diblokir, sehingga tidak bisa menghubungi saya lagi. Setelah diblokir dan tidak bisa lagi mengirim pesan kepada saya, Charles berencana untuk melakukan balas dendam. Dia berhenti bekerja dan mulai menyusun rencana untuk menghabisi saya. Charles menyusun daftar perincian anggaran yang diperlukan dalam usahanya untuk melakukan aksinya, di mana di dalamnya berisi biaya perjalanan dari Kyoto ke Tokyo, beserta barang-barang yang diperlukan antara lain tali, sarung tangan, dan pisau.
Charles juga mengupload 67 foto dan video telanjang saya yang dimilikinya sewaktu masih pacaran dulu ke situs web porno. Pada tanggal 27 September 2013, Charles menaiki bus dari Kyoto dan tiba di Tokyo pada keesokan harinya. Dia membeli sebilah pisau berukuran 15 cm di dekat stasiun Kichijoji di Tokyo. Sejak awal bulan Oktober 2013, Charles mulai mengikuti dan membuntuti kemanapun saya pergi. Dia akan menunggu saya di stasiun kereta api yang terletak di dekat rumah saya, dan juga tempat lain yang sering dikunjungi oleh saya, dan mengikutinya pulang sampai ke rumah. Charles terus berusaha untuk berbicara dan meminta agar saya mau balikan lagi dengannya. Charles bahkan mengirim pesan kepada teman saya agar saya mau menghubunginya atau dia akan menyesal nanti. Tapi sama seperti sebelumnya, saya tetap menolak untuk bersama kembali. Hatinya sudah tertutup rapat. Tiada ruang untuk Charles lagi. Tiada kesempatan kedua sama sekali. Setelah 4 hari dibuntuti terus-menerus, akhirnya saya meminta pendapat kepada para guru dan kepala sekolahnya. Saya merasa takut berjalan pulang sendirian, dikarenakan tindakan yang telah dilakukan oleh Charles. Mereka pun memanggil polisi setempat yang memberitahu agar saya membuat laporan terkait peristiwa tersebut ke kantor polisi. Pada tanggal 8 Oktober 2013, sekitar jam 9 pagi, saya dan kedua orang tuanya pergi ke kantor polisi Mitaka untuk melaporkan Charles agar dia tidak membuntuti saya lagi. Tapi berdasarkan peraturan terkait masalah penguntit di Jepang saat itu, awalnya polisi hanya bisa memberikan peringatan secara lisan saja kepada si penguntit, dan apabila aksi tersebut masih dilakukan, barulah polisi akan memberikan peringatan secara tertulis. Polisi juga meminta salinan email dan pesan yang dikirimkan oleh Charles, serta nomor handphone Charles. Akan tetapi polisi gagal menghubungi Charles, karena handphone tersebut tidak diangkat, dan pesan yang dikirim juga tidak dibalas. Saya tidak mengetahui bahwa nomor handphone yang diblokir dan diberikan kepada pihak kepolisian itu bukan milik Charles, tapi sebenarnya adalah milik temannya Charles. Polisi tidak bisa melacak keberadaan Charles, dikarenakan saat itu, dia yang berada di kota Tokyo tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Di hari yang sama, ketika saya dan orang tuanya sedang ke kantor polisi, Charles malah pergi ke rumah mereka. Pada jam 2 siang, dia memanjat ke lantai 2 dan memasuki rumah mereka melewati jendela yang tidak terkunci. Charles kemudian turun ke lantai 1 dan bersembunyi di dalam lemari sambil menunggu saya pulang. Sekitar jam 4.30 sore, saya pun pulang ke rumah. Pada saat saya memasuki rumah, dia mendapatkan telepon dari pihak kepolisian yang memeriksa dan memastikan dia telah pulang dengan selamat sampai ke rumah. Charles yang sedang bersembunyi di dalam lemari mendengarkan semua percakapan tersebut. Sejurus setelah telepon ditutup, Charles pun segera keluar dari tempat persembunyiannya dan mulai menyerang saya dengan menggunakan pisau. Walaupun saya terluka di bagian perut dan tangannya, tapi dia berhasil lari juga keluar dari rumah. Sayangnya Charles berhasil mengejar dan kembali melukai perut dan bagian leher saya secara brutal. Setelah melakukan aksinya, dia pun segera melarikan diri dari sana. Seorang saksi mata yang sedang berjalan sambil membawa anjingnya sempat melihat Charles kabur dari lokasi kejadian. Dia melihat keadaan saya yang sekarat dan kemudian segera menelpon polisi. Polisi yang datang ke lokasi segera membawa saya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Tapi sayang, setelah dilakukan perawatan selama 2 jam lamanya, nyawa saya tidak tertolong dan meninggal akibat luka parah yang dideritanya. Polisi tidak memerlukan waktu lama untuk mencari keberadaan Charles. 1,5 jam setelah kejadian tersebut, polisi berhasil menangkap Charles yang saat itu berada hanya sekitar 600 meter saja dari rumah saya. Ketika polisi menemukannya, terdapat bercak noda darah di jaket dan celana panjangnya. Kepada polisi, Charles mengakui segala perbuatannya. Dia mengatakan bahwa dia sengaja membuntuti saya dan memang berniat untuk menghabisinya. Polisi juga berhasil menyita handphonenya yang ternyata berbeda dengan nomor yang telah diberikan saya kepada mereka. Charles mengatakan bahwa nomor handphone yang ada pada saya adalah nomor handphone temannya, bukan miliknya. Belakangan teman Charles, si pemilik nomor handphone, memberitahukan kepada polisi bahwa dia tidak mengangkat handphonenya karena tidak mengenal nomor telepon tersebut
dan tidak mengetahui bahwa itu adalah panggilan dari pihak kepolisian. Pada tanggal 29 Oktober 2013, di usianya yang ke-21, Charles secara resmi dituntut atas perbuatannya menghabisi saya, membawa senjata tajam, dan pembobolan terhadap rumah saya. Persidangannya dimulai pada bulan Juli 2014, di mana dia mengaku bersalah atas semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Tapi pihak pengacaranya mengatakan bahwa Charles seharusnya diberikan keringanan hukuman dikarenakan dia dibesarkan di dalam lingkungan yang keras, di mana dia telah ditelantarkan dan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ibunya. Pihak pembela meminta keringanan 15 tahun penjara, dikarenakan perlakuan yang diterimanya sejak kecil itulah yang telah membuatnya mengalami gangguan psikologi yang menjadi pemicu dirinya menghabisi saya. Walaupun begitu, pihak penuntut umum menuntut hukuman penjara seumur hidup untuk Charles, dikarenakan kejahatan tersebut sangat brutal, dan Charles sama sekali tidak memiliki penyesalan atas perbuatannya tersebut, dan dia bahkan menolak untuk meminta maaf kepada orang tua saya. Charles sejak awal telah merencanakan niatnya untuk menghabisi saya. Dia bahkan melukai saya dengan sangat kejam. Ibu saya yang hadir di dalam persidangan mengatakan bahwa Charles telah merenggut semua impian, harapan, dan martabat putrinya di masa depan. Ini seharusnya tidak pernah terjadi kepada siapapun, dan Charles harus mendapatkan hukuman mati, begitu katanya. Hakim mengatakan bahwa tindakan Charles mengejar dan melukai seorang gadis yang melarikan diri adalah perbuatan kejam dan pengecut. Tindakannya menyebarkan foto saya adalah perbuatan yang memalukan dan menjijikkan. Pada tanggal 1 Agustus 2014, Charles dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 22 tahun penjara. Perihal keputusan hakim tersebut membuat pihak pembela maupun penuntut mengajukan upaya banding. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Tokyo menolak banding mereka dan mengatakan bahwa keputusan dari persidangan pertama adalah benar dan mutlak. Sebelum kejadian yang menimpa saya terkait foto dan video yang diunggah oleh Charles ke media sosial, tidak terdapat undang-undang di Jepang yang mengatur tentang pembalasan pornografi seperti yang telah dialami oleh saya. Akan tetapi setelah kasus saya yang mendapat banyak perhatian dari media, segalanya mulai berubah. Banyak media cetak dan elektronik yang memberitakan kasus kematian saya, serta bocornya gambar saya sebagai akibat pembalasan yang dilakukan oleh Charles karena tidak mau berkencan dengannya. Pembahasan mengenai pornografi balas dendam tidak hanya dibicarakan di media sosial saja, tapi mulai berkembang menjadi isu sosial di pemerintahan. Sehingga pada tanggal 19 November 2014 diberlakukanlah Undang-Undang Pencegahan Porno Balas Dendam, di mana di dalamnya juga mengatur adanya hukuman bagi orang yang merilis dan menyebarkan gambar dan video terkait. Charles mungkin memiliki masa kecil yang suram, serta mendapatkan penolakan dari saya. Diblokir dan diabaikan oleh orang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, mungkin membuatnya berat untuk bisa menerimanya. Akan tetapi, semua itu tidaklah bisa dijadikan alasan baginya untuk menyebarkan foto saya di internet, membuntuti, menyerang, dan bahkan menghabisi saya. Demikianlah sedikit cerita tentang saya Suzuki, seorang gadis cantik yang masa depannya direnggut oleh mantan kekasihnya sendiri. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Tiada penyesalan, tiada permintaan maaf. Kira-kira julukan apakah yang seharusnya diberikan kepada seorang Charles Thomas Ikenaga? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye!